Oke, halo, apa kabar? Ini langsung aja tentang apakah kamu harus stay atau moving on dari hubungan ini ya. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Silakan pilih melalui intuisi kalian dan silakan juga pause video ini untuk tenangkan pikiran kalian ya. Tolong diambil yang resonate ya guys, karena ini cuma general reading dan kalau ada yang nggak resonate nggak apa-apa, kadang itu emang terjadi. Saya juga mau mohon maaf banget kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan di sini karena saya akan apa adanya. Saya juga ingin mengingatkan kembali untuk percaya dengan judgement kalian sendiri ya, karena kalian yang menjalani hubungan ini, bukan saya. Di sini saya hanya membantu aja. Oke, so I'll see you in your group. Bye bye. High five. Oke, hai, ini grup pertama nih, bacaan untuk kalian ya. Aku langsung aja, nggak akan basa-basi, dan ingat ini bisa jadi orang terdekat kamu, keluarga, sahabat, teman, atau yang orang berhubungan dengan kamu sekarang. Aku langsung aja ya guys, ini aku nggak tahu kenapa waktu aku shuffle kartunya, aku kayak aduh feelingku kok agak nggak enak ya. Cuman in a funny way, aku ngelihatnya agak lucu hubungan kamu dengan dia. Mohon maaf aku bilangnya kata lucu ya. Soalnya gini, aku ngelihatnya kemungkinannya kamu udah nggak no contact sama dia, atau mungkin kayak ada tension, ada sesuatu yang agak dingin antara kamu dengan dia dan nggak kayak biasanya. Aku ngelihat ini orang yang berhubungan dengan kamu ini bener-bener semuanya mau dikontrol, dalam arti dia ngontrol kapan harus ngobrol sama kamu, kapan harus ketemu sama kamu, dan apa ya, kayak pokoknya semuanya dia yang harus mengontrol semuanya. Dan dia juga orang yang cukup berusaha untuk serius dengan kehidupannya, karena kita ada Knight of Wands sama kita ada di Emperor. Jadi aku ngelihatnya ya guys, dulu dia ini punya sejarah sebagai F-girl atau F-boy, dimana dia emang benar-benar mau seneng-seneng, party everyday, mencelok-mencelok sini sana, pokoknya yang seneng-seneng segala macam udah dicoba gitu sama dia. Sampai akhirnya mungkin karena kehidupan, situasi, dan lingkungan, mungkin juga seiring bertambahnya umur, dia udah berubah. Jadi makanya dia sekarang menjadi sosok di Emperor. Cuman sayangnya karena dia berusaha untuk benar-benar lebih serius dengan diri dia, ada kecenderungan di mana dia mau mengontrol semuanya. Dan mungkin aku ngelihatnya agak aku nggak tahu kenapa saya bilang begini, tapi ada tipikal di mana dia cukup galak ya, cukup tegas banget orangnya. Dan beberapa kali kita ada apa ya, kayak beberapa kali dia ini mungkin karena cara dia ngomong ini membuat kamu sakit hati, atau mungkin ada beberapa kata-kata dia yang membekas di hati kamu. Dan hubungan kamu dengan dia, aku nggak tahu ya, ketika saya bilang lucu, dimana kalian berdua saling sayang, kalian berdua saling suka, ini aku jujur loh, saya bilangnya kayak gitu. Tapi keduanya masih sama-sama gengsi, terutama dari dia. Dia orangnya kalau salah, dia mau minta maaf, tapi ujung-ujungnya dia minta maaf, terus dia bakal nyalain kamu. Jadi intinya orang ini agak sulit untuk apa ya, untuk mengaku kalau dia salah. Kalaupun dia ngaku, nanti ujungnya dia bakal nyalain kamu lagi dan lagi, atau dia bakal mencari istilahnya alibi ya, alasan, cari excuse, dia yang salah, itu yang salah. Dia nggak mau menyalahkan diri dia sendiri. Saya tahu orangnya berusaha untuk mendewasakan diri dengan cara yang tadi self controlnya cukup tinggi, tapi ada di sisi dimana dia ngomongnya bisa jadi agak kebangetan ya, karena mungkin karena beberapa dari my viewer, terutama yang bagian feminin ya, untuk yang feminin agak sensitif, dan kadang dia ini kalau udah ngomong nggak mikir lagi, dia nggak mikir kata-katanya, atau dia nggak mikir tindakannya apakah mempengaruhi kalian gitu loh. Jadi makanya aku ngeliatnya beberapa kali dia ngebuat kamu menangis, atau mungkin emang nggak hanya menangis terus, kayak kecewa, sakit hati. Jadi kamu kayak udah, dia pernah terkesannya
kayak meninggalkan kamu atau mencampakkan kamu, dan juga akhirnya kamu nggak mau diam aja. Makanya aku bilang kedua ini ya, kamu dengan orang ini karakternya kuat guys. Makanya aku bilang karena gengsi, jadi akhirnya kamu juga mencampakkan dia karena kamu nggak mau yang kok aku terusnya diginiin, aku nggak mau gitu loh. Kamu nggak mau kalah juga orangnya, jadi akhirnya kamu kayak mencampakkan dia, menjauhkan dia. Padahal keduanya saling sayang di sini, aku ngeliatnya kayak gitu. Dan sebelum kalian bertemu, aku ngelihatnya kita ada six chakra sama imagine. Kemungkinannya kamu ada apa ya, kayak pernah mimpiin dia atau pernah kayak ngebayangin sosok, nggak harus mukanya sama, tapi kayak sosok yang kamu pikirin gitu loh. Kamu ada mikir seseorang, dianya muncul, dan ini orang yang aku lihatnya kalian pernah ketemu sebelumnya, mungkin dalam dunia mimpi atau kehidupan masa lalu kalian. Jadi makanya ketika kalian bertemu di sini, ketika kalian berhubungan itu rasanya agak familiar ya antara satu dengan yang lain. Aku juga ngelihatnya ketika kamu berhubungan dengan dia, dia yang ngajarin kamu untuk apa ya, walaupun memang ada kayak asam manis pahit hubungan ini, cuma aku ngelihatnya kalian berdua sama-sama lucu, dalam arti beberapa kali ada bencinya, ada cintanya, ada marah-marahnya, nanti kayak penuh warna gitu loh. Jadi makanya kadang kalau kamu ceritain kasus kamu dengan dia ke teman-teman kamu, atau dia juga ceritain soal kamu, teman-teman kamu tuh dan keluarga kamu tuh pada lucu lihat kalian kok kayak gitu ya. Dan mungkin beberapa dari kamu yang bisa jadi ini nih kayak lovers kamu, pasangan kamu, tapi juga jadi best friend kamu, dimana hubungan ini kayak nggak terlalu monoton ya, nggak terlalu cuma bisa bilang I love you, tapi juga bisa bilang I hate you. Dan kayak lucu aja aku ngeliatnya, dimana kalian saling mendukung tapi juga saling mengejek juga, saling bercanda. Dan dia, aku ngeliatnya dia banyak menyadarkan kamu kalau kamu mempunyai potensi yang lebih dari yang kamu kira. Dia yang menyadarkan kamu, dia yang membuat kamu bisa lebih percaya dengan diri kamu sendiri. Karena mungkin beberapa dari my viewer di sini yang kurang pede ya dengan diri kamu. Mungkin kelihatannya kamu pede banget, tapi tetap ada insecurity di diri kamu, dan dia yang ngebantu kamu. Oi, kamu tuh keren loh, kamu tuh hebat loh. Dan dia tuh kayak bener-bener mendorong kamu supaya jangan ragu-ragu lagi dalam bertindak gitu loh. Jadi makanya sebenci-bencinya kamu dengan dia, dan dia juga dengan kamu, karena beberapa kali dia ngerasa kamu menjengkelkan, kamu annoying, dan kamu cerewet gitu ya. Cerewet, tapi kalian saling sayang di sini, aku ngelihatnya kayak gitu. Dan kita ada romantic feeling. Terus juga dia juga kamu belajar dari dia, dimana bisa lebih berkomitmen, berdedikasi untuk mengejar apa yang kalian mau. Ini orang yang tadi aku bilang dia self controlnya tinggi ya guys. Jadi makanya ketika dia udah mau mengejar sesuatu itu gak akan lari dari pandangan dia, dan orang ini rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Banyak orang malah apa ya istilahnya meminta saran dari orang ini, karena aku ngeliatnya orang ini bener, kita udah di emperor loh di sini. Jadi emang yang maskulin banget, dan banyak orang yang looking up to him or her ya, feminine or masculine sama aja. Banyak orang yang menganggap orang ini kayak panutan, aku ngeliatnya kayak gitu sih. Dan kemungkinan apa ya, walaupun kalian misalnya lagi nggak berhubungan, atau yang tadi aku bilang nggak terlalu seperti dulu biasanya hubungan kalian saling memanggil dan saling berharap semoga hubungan kalian bisa kembali seperti normal lagi. Jadi makanya kita ada calling in your soulmate. Dan kalau kalian yang lagi in separation ya guys, aku ngeliatnya kemungkinannya dia bakal balik lagi. Jadi jawabannya sih kalau aku bilang, ini kalau aku saranku aja ya, tapi kamu yang nentuin semuanya, karena kamu yang ngejalanin ini semua.
Kalau aku bilang stay sih, karena kemungkinannya kemarin mungkin dianya agak nggak terlalu serius sama kamu, atau mungkin dianya sibuk mengejar karirnya, keuangan dia, karena kita ada Ten of Pentacles. Karena ketika kita ada di Emperor and Ten of Pentacles, berarti ini orang yang benar-benar mau memfasilitasi kamu, act of service, dia mau memberikan kamu sesuatu, melayanin lah istilahnya, menjadi provider, atau kalau yang feminin lebih ke arah menjadi sosok yang kamu butuhin gitu loh. Makanya kemungkinan dia bakal kembali dengan komitmen. Dan kita juga ada, bisa jadi kalian kalau yang emang mau gimana, mungkin tunangan atau proposal, atau kita ada union di sini soalnya. Dan kemungkinan dia bakal ceritain apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dia kayak begini. Oke, jadi aku bilang stay, dan kita juga ada health. Jadi aku ngelihatnya kalian sama-sama setelah dalam no contact atau hubungan kalian agak merenggang kayak gini, kamu sadar akan diri kamu banyak belajar, dan dia juga kayak gitu. Oke, aku langsung aja ya guys ngomong pesennya dari dia. Aku moving on sih. Makanya aku ngerasa kemarin dia pergi kayak ninggalin kamu gitu, dan akhirnya kamu membalas, kamu meninggalkan dia juga. Kamu sangat menggemaskan. Aku merasa dicampakkan. Ini aku benar-benar gak ngeliat channel message-nya ya guys, cuman kelihatan jelas sih kalian berdua saling membalas dendam gitu loh. Boleh gak kita memulai dari awal? Aku belum siap untuk perasaan ini. Ini mungkin karena dia yang kejadian dulu, dia suka jadi F-boy F-girl kali ya, jadi agak susah untuk berkomitmen dulunya. Biarkan aku yang mengambil alih dalam hubungan ini. See, controllingnya keluar. Kita akan bersama lagi. Tolong jangan menangisi aku. Dan yang terakhir, kamu dan aku masih belum bisa mengalah. Nah, jadi aku ngeliatnya kalau emang kalian saling balik lagi, boleh salah satu lebih kayak bisa mengalah. Karena kalau enggak nanti ribut lagi, nanti balik lagi, jadi kayak putus nyambung gitu loh. Salah satu harus bisa ngalah sih, salah satu harus bisa lebih dewasa supaya langgeng nantinya ini hubungannya. But I think you should stay, but it's all up to you ya. Aku harap ini ngebantu kita. Untuk zodiaknya kita ada Aries, ada Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer. Oke, I'll see you, bye bye, high five. Oke, grup 2 nih langsung aja aku ya. Ini bisa jadi keluarga, teman, sahabat, atau orang yang berhubungan dengan kamu secara romantis. Cuma aku nggak tahu ya, aku nggak tahu kenapa aku ngelihatnya dari awal kamu berhubungan dengan orang ini cukup banyak kendala antara kamu dengan dia. Dan bisa jadi ini karena internal konflik atau external konflik, atau mungkin keduanya. Dimana aku ngelihatnya kalau kamu dengan dia ini bisa jadi banyak salah paham antara kamu dengan dia, dimana kamu maunya A, dianya mau B. Jadi agak sulit bagi kalian berdua untuk bertemu di satu titik gitu ya. Dan juga aku ngelihatnya beberapa dari kamu sering banget kayak meminta bantuan atau meminta saran dari teman-teman kamu. Gimana ya, kayak meminta saran gimana caranya supaya kamu dengan dia berhubungannya bisa lebih baik gitu loh. Bisa jadi ini kamu juga dengan dia. Tapi sayangnya ya guys, ini yang aku ngelihatnya, sayangnya malah beberapa dari teman-teman kamu dan juga teman dia, salah satu dari kalian ya, itu malah beberapa kali bukannya menambah baik situasi hubungan ini, tapi malah jadi memperkeruh masalah. Itu aku ngelihatnya di sana. Jadi bisa jadi ya, nih ambil apa yang resonate aja. Bisa jadi kamu meminta bantuan nih sama teman kamu bilangnya kayak gini, kamu ngelakuin. Nah, ujung-ujungnya jadi bentrok sama si cowok atau si cewek ini. Padahal sebenarnya niat teman kamu baik, cuma mungkin tidak sesuai dengan
orang yang kamu sedang berhubungan ini. Karena beberapa kali aku ngelihatnya kamu sendiri pun agak sering kebingungan di sini mau kayak gimana. Dan kita banyak banget 10, 10 dan 10, terus angka 333, 222, tapi lebih banyak angka 10 di sini. Jadi aku ngelihatnya memang kamu kemungkinannya udah menyelesaikan siklus dengan orang ini karena banyak konflik antara kamu dengan dia. Dan aku juga bisa jadi beberapa kali kamu udah kayak nggak berhubungan, nanti berhubungan lagi, nanti kayak maju mundur, putus nyambung dengan orang ini. Dan sebenarnya ya guys, aku ngelihatnya kamu dengan dia ini beberapa kali mungkin kamu sadar atau tidak sadari, kamu diminta untuk bisa melihat diri kamu di sosok dia, dan dia juga diminta untuk melihat diri dia sendiri di sosok kamu. Jadi kita ada mirroring di sini, dimana apa ya, kayak ada yin ada yang gitu loh, kayak yin dan sama yang, dimana kamu ngelihat sisi gelap kamu ya, kayak inner demon kamu nih, shadow kamu di diri dia. Jadi makanya saya ngeliatnya agak tidak mudah hubungan ini bisa berlanjut sampai lama. Jadi makanya kalaupun kamu masih berhubungan, ini rasanya kok kayak berat banget hubungan ini antara kamu dengan dia. Dan beberapa dari kamu juga aku ngerasa udah berusaha untuk melepaskan diri, tapi kamu ngerasa terjebak. Dan ini bisa jadi karena teman kamu mungkin bilangnya nanti aja, jangan putusin, jangan gini, jangan gitu. Tapi di dalam hati kamu ngerasa ada sesuatu yang gak benar di sini yang memang harus kamu ubah. Tapi kamu kesulitan untuk kayak mengungkapkan atau mengekspresikan pendapat kamu terhadap orang ini. Karena saya ngeliatnya orang ini cenderung memang beberapa kali mungkin mau menang sendiri atau mungkin menyalahkan diri kamu. Jadi makanya aku bilang cukup banyak konflik guys antara kamu dengan dia, dan sampai saya sendiri pun agak bingung ini gimana ya bagusnya ya. Jadi makanya aku ngelihatnya sih ya, ujung-ujungnya kemungkinan loh ya, saya bilang nih kemungkinan karena nggak ada yang pasti dengan ini semua. Cuma kemungkinannya aku ngelihatnya kamu bakal moving on dari dia, kamu bakal pergi melanjutkan kehidupan kamu, dan dia juga kayak gitu. Karena kalian sadar kalau beberapa hal itu tidak perlu dipaksakan untuk bersatu, saya bakal bilangnya kayak gitu. Dan mungkin beberapa kali temen kamu bilang kamu harus percaya sama dia, tapi di dalam hati kamu tahu kalau ada sesuatu yang tidak benar antara kamu dengan dia. Dan saya nggak mau terlalu membahas ada pihak ketiga lah, ada orang ketiga lah, saya nggak mau bahas terlalu jauh karena ini cuma general reading. Tapi ada sesuatu yang membebani diri kamu dengan hubungan ini, yang kamu berusaha untuk ngomong sama teman kamu, tapi teman kamu tetap aduh kamu pasti bisa, kamu pasti sama dia gitu-gitu, sampai misalnya sampai kakek nenek lah, sampai maut memisahkan segala macam. Tapi tetap aja inner diri kamu bilang ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Mungkin kamu masih berhubungan sama dia, cuman saya nggak tahu nanti sampai kapan kamu bisa melepaskan ini dan moving on dengan diri kamu. Cuman kemungkinannya saya ngeliatnya kamu bakal memulai sesuatu yang baru, kamu moving on dari orang ini, dan bisa jadi kamu sampai kayak pergi ke kota lain kah, atau pergi ke daerah lain kah. Pokoknya akan ada jarak di mana kamu melakukan berpergian, traveling gitu, untuk menyembuhkan diri kamu dengan dia. Bisa jadi kayak gitu. Dan karena kamu sadar kalau emang hubungan ini gak mudah, dan benar-benar membuat kamu bisa jadi lebih dewasa, dan membuat kamu lebih percaya dengan diri kamu sendiri kalau gak semuanya itu kamu harus mendengar omongan orang lain. Mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan siapapun di sini, tapi ada di saat dimana kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri. Bahkan saya pribadi ngomong kayak gitu ke kamu
karena kamu yang menjalaninya guys. Saya cuma ngomong di sini pun juga hanya sebagai sedikit pedoman aja, tapi tetap kamu yang menjalani ini semua. Jadi saya ngeliatnya, I think you should move on. Kamu bakal memulai suatu chapter yang baru. Aku ngeliatnya buku yang lama buku yang lama kamu udah bakar itu. You burn the bridge, you burn the book. Kamu bakal ngebuat chapter baru dengan kehidupan yang baru buat diri kamu. Kamu akan memulai sesuatu dimana dengan fresh perspective yang membuat kamu melihat suatu hubungan gak seperti drakor mungkin, gak seperti film Hollywood lagi, gak seperti Disney movie. Kamu melihat sebuah hubungan sebagai kenyataan yang ada, dan bisa jadi ini akan membuat kamu semakin realistis dengan dunia dan gak terlalu begitu banyak akan istilahnya yang kayak bucin-bucin gitu loh. Aku ngeliatnya di situ, di diri kamu. Dan kamu juga, aku ngeliatnya cukup banyak belajar guys akan diri kamu sendiri dari semua yang sudah kamu alami di sini. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan yang paling penting, aku ngeliatnya kamu akan bisa lebih jujur dengan diri kamu sendiri, dan kamu bilang ke diri kamu kalau kamu bisa memutuskan ini semua dan kamu bisa menjalanin ini semua, karena pilihan semua ada di tangan kamu. Itu aku ngeliatnya. So I think you gonna move on dari dia. Oke? Ini pesan dari dia kepada kamu yang mungkin udah kamu tahu atau belum sempat tersampaikan ya. Aku langsung aja. Aku ingin berkembang dan menjalani kehidupan dengan kamu. Bisa nggak kamu terima aku apa adanya? Kamu menerangkan hidup aku. Aku menyesal telah berbohong kepada kamu. Makanya kita banyak banget honesty, kita ada trust. Jadi makanya ada sesuatu yang ngebuat kamu nggak percaya lagi sama dia di sini. Aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. Saya fokus mencari uang sekarang. Aku nggak bisa berhenti melihat sosial media kamu. Kamu sungguh rupawan. Apa kamu mau menerima aku kembali? Dan yang terakhir, aku belum bisa memutuskan tentang kita. Aku butuh waktu untuk berpikir tentang ini. Tolong jangan tergesa-gesa. Aku langsung aja ya guys, zodiaknya kita ada Leo, Sagittarius, Aries, Aquarius, Gemini, Libra, dan Taurus, Capricorn, Virgo. Tapi aku nggak lihat cup di sini ya. Jadi mungkin perasaannya udah nggak ada di sini, atau mungkin udah fading away gitu loh. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Cuman pilihannya di tangan kamu, apakah kamu mau menerima dia kembali atau enggak ya. So aku harap ini ngebantu, but I think you gonna move on dari dia. Oke, yuk, see you, bye bye, high five. Oke, halo, ini grup 3 ya. Aku langsung aja ngomong ya guys. Ini saya ngeliatnya kalian berhubungan, entah mau sahabat, temen, keluarga, atau orang yang berhubungan romantis ya. Siapapun orang yang pernah berhubungan dengan kalian, ini telah mengubah diri kalian menjadi seseorang yang banyak dikagumi dan disukai oleh orang-orang sekitar. Karena aku ngeliatnya mungkin sebelumnya kamu udah pernah ngalamin yang namanya patah hati sama orang ini. Dia mengecewakan kamu, menyakitin kamu. Akhirnya kamu berubah. Dan dengan berakhirnya hubungan kalian, aku ngeliatnya, atau mungkin hubungan kalian enggak seperti yang dulu, kamu sadar akan value kamu, nilai kamu sadar akan harga diri kamu sadar akan seberapa berharganya diri kamu dari hubungan ini, kamu dengan dia ini loh. Dan ini yang ngebuat sekarang mungkin karena udah tanda kutip mungkin no contact atau in separation sama orang ini, kamu berubah total. Yang tadi saya bilang, kamu jadi lebih percaya diri, kamu jadi lebih menyayangi diri kamu sendiri yang mungkin sebelumnya kamu lupa untuk
merawat diri, mencintai diri sendiri. Kamu mungkin sebelumnya selalu memberikan waktu kamu, energi kamu, perhatian kamu, dan lain sebagainya kepada orang lain. Tapi karena berakhirnya hubungan ini ya, ketika saya bilang berakhir, mungkin beberapa masih, tapi nggak sama yang kayak dulu. Karena ada perubahan yang ke arah lebih negatif gitu ya hubungannya. Kamu akhirnya lebih menyayangi diri kamu sendiri, dan kamu lebih banyak menginvestasikan waktu kamu untuk diri kamu sekarang, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri. Dan saya ngeliatnya karena hal ini yang membuat banyak orang sekarang lebih menoleh kamu, lebih mengelirik istilahnya, lebih istilahnya memberikan kamu perhatian yang sebelumnya mungkin kamu biasa-biasa aja, tapi sekarang jadi bener, aku ngerasa powerful banget, energinya kuat banget, dan juga kamu lebih menarik dibanding biasanya. Di biasanya udah menarik, tapi sekarang lebih menarik, more attractive, dan juga lebih cantik, lebih cakep, lebih keren. Aku ngelihatnya sekarang mungkin kamu nggak sadar, tapi aku ngelihat di mata orang-orang sekitar kamu kayak gitu. Dan saya ngelihatnya juga karena hubungan ini ya, kamu nggak terlalu mau berkomitmen sekarang. Mungkin sebelumnya kamu udah kayak yang aku bilang, kamu memberikan 100% kepada orang ini. Cuman karena dia kecewain kamu, atau mungkin yang aku bilang ada cinta bertepuk sebelah tangan ya, kita ada unrequited love. Ini yang kamu membuat, you know what, aku pengen keep an open minded aja, aku nggak mau terlalu cepet menjatuhkan pilihan. Akhirnya kamu mau balik ke seneng-seneng dulu, kamu mau ngedate coba sama orang lain dulu, kayak kamu benar-benar mau memilih apa yang benar-benar terbaik untuk kamu. Karena mungkin biasanya ketika kamu udah dekat sama satu orang, akhirnya kamu mau bilang, oh ini yang aku pilih. Nah sekarang kamu ubah pendekatan itu menjadi, aku pengen coba dulu kenali orang satu persatu sama dia, biar aku tahu apa sih yang benar cocok buat aku dan mana yang enggak. Makanya aku ngelihatnya orang-orang sekitar, baik keluarga kamu, teman kamu, atau mungkin yang orang sebelumnya ini, ngelihat perubahan yang kalau saya bilang cukup drastis loh dengan diri kamu di sini. Dan mungkin kamu sendiri kayak ngelihat kaca dan kamu sadar ada perubahan yang agak, kamu berpikir, kok aku nggak kayak biasanya ya. Biasanya mungkin kamu agak lebih tertutup, agak lebih malu-malu. Kalau sekarang lebih berani ngomong, lebih berani menunjukkan diri kamu kepada orang lain. Makanya aku ngeliatnya banyak perubahan di diri kamu di sini. Dan aku juga ngelihatnya ini kamu memegang kayak memegang hati banyak orang guys. Terlepas kamu feminin atau maskulin, cuman aku ngelihatnya kamu memegang beberapa hati orang, dimana orang mudah banget akhirnya bilang aku suka sama kamu. Mudah banget ada ketertarikan antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Cuman tetap aja kamu kayak, oh oke, thank you, nanti dulu ya gitu loh. Kamu masih pengen have fun aja, kamu masih pengen enjoy aja dulu. Dan kamu benar-benar, aku ngeliatnya mau invest untuk diri kamu sendiri. Karena kamu tahu dan kamu sadar kalau gak perlu cepat-cepat untuk menjatuhkan pilihan yang tadi saya bilang di awal. Dan saya ngeliatnya ya guys, ini orang yang mungkin sebelumnya Anda tanda kutip menyakitin kamu, dia menyesal karena udah istilahnya mungkin salah, dia ngerasa dia salah, dan dia juga ngerasa karena udah menyia-nyiakan kesempatan yang dia punya dengan kamu. Aku ngelihatnya kemungkinannya dia bakal balik lagi dengan kamu, tapi aku nggak tahu kamu masih mau atau enggak. Soalnya aku ngelihatnya kemungkinannya kamu bakal stay sama dia. Hanya dalam beberapa bulan ini kamu mau menilai dia. Jadi ini aku nggak bisa ngomong stay or move on, cuman yang aku ngelihatnya di sini, kamu bakal stay dengan dia untuk beberapa bulan untuk mencari tahu. Kamu ngasih dia kesempatan,
Karena kamu mau melihat gimana caranya dia memperlakukan kamu, seberapa besar usaha dia buat kamu. Itu cuman untuk ngeliat aja. Tapi kamu tetap keep an open mind, kamu bakal explore yang lain juga karena kamu tahu dan kamu ingin juga menunjukkan kepada dia, tanda kutip, kalau bilang tanpa kamu aku bisa loh, tanpa kamu masih ada yang lain loh. Jadi tolong jangan berpikir kalau aku mati-matian suka sama kamu gitu loh. Aku ngelihatnya kamu bakal kayak gitu dan kamu bakal stay kayak gitu kalau memang dia berubah dan kamu sadar kalau memang dia kayak mengutamakan kamu, nggak seperti yang kayak dulu sebelumnya. Kamu bakal stay sama dia. Tapi kalau kamu ngelihat dalam beberapa bulan ini kamu ngerasa sama aja kayak sejarah yang dulu, kamu bakal move on dan cepet banget. Makanya aku bilang ini new love ini bisa jadi orang yang lama, bisa jadi orang yang baru. Dan kalau aku bilang orang yang baru pun juga aku ngeliatnya cukup banyak. Karena aku ngeliat yang grup 3, kamu bakal punya banyak option di sini karena yang tadi aku bilang kamu banyak memegang hati orang-orang. Orang ketemu aja sama kamu tuh langsung kayak aku suka sama kamu, langsung kayak gitu. Jadi aku nggak tahu kamu sadar atau enggak, cuma mungkin setelah apa yang kamu lalui excuse me, suaraku. Setelah apa yang kamu lalui, kamu sadar kalau banyak halangan, banyak kendala itu membuat kamu lebih cepat dewasa dan belajar supaya nggak jatuh di lubang yang sama lagi. Dan semakin juga kamu tahu gimana kayak tipe-tipe orang yang serius, tipe-tipe orang yang mau main-main. Jadi makanya ketika aku bilang kamu mau menjelajahi pilihan-pilihan kamu, karena saya percaya kamu berhak memilih ya, kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Dan ketika kamu memilih, kamu semakin pandai, semakin tahu yang mana yang kamu mau dan yang mana yang kamu gak akan menoleh lagi. Itu loh. Jadi ada pro dan kontranya di sini. Mungkin beberapa keluarga kamu bilang kamu tuh playboy, playgirl, tapi bagi kamu gak. Dan kamu gak menjanjikan apapun karena kamu gak mau seperti orang-orang yang pernah menjanjikan kamu sebelumnya. Ini ngerti ya? Karena kamu gak mau kayak mereka, makanya kamu cuma mau bilang aku mau temenan doang sama kamu. Dari awal kamu tegas. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Ada ketegasan dari dalam diri kamu di sini. Jadi makanya by the way kalian harus nepuk diri kamu ya. Be proud of yourself. Aku ngeliatnya kamu udah cukup melewati banyak haluan dan kamu tetap bisa menegakkan diri kamu, menegakkan kepala kamu sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Makanya tambah banyak orang kagum sama kamu di sini. Oke? Langsung aja kita lihat pesan dari dia yang pernah berhubungan dengan kamu. Aku mengambil HP-ku berulang kali untuk menghubungi kamu, tapi aku gak bisa menemukan kata-kata untuk ngomong. Aku mau merasakan hal itu lagi. You're hot, okay? Makanya aku bilang, kamu berubah banyak loh. In the best way possible, terutama secara attractiveness ya. Tambah menarik lagi kalau aku ngelihatnya. Aku cuma benar-benar ingin memelukmu, memegang erat tanganmu sekarang. Ini saja yang aku butuhkan saat ini. Aku memikirkan kamu setiap hari. Aku bangga dengan kamu sih. Makanya aku ngeliat kamu keren sih. Kamu tambah keren. Dibanding sebelum-sebelumnya kamu benar-benar improve banyak aku ngeliatnya. Kita harus saling melepaskan satu sama lain. Aku menghindari hubungan kita, dan yang terakhir, aku tahu kita akan bersama. Well, ini pilihan kalian ya, cuman aku ngeliatnya yang tadi aku bilang, beberapa kamu bakal stay untuk beberapa waktu doang. Kalau dia ngasih kamu apa yang kamu mau, kamu bakal stay. Kalau nggak, kamu cepet bakal move on gitu. Untuk zodiaknya kita ada Taurus, Libra, Scorpio, Cancer, Pisces. Kita juga ada Aries, Sagittarius, sama Leo.
Taurus, Capricorn, sama Virgo. Oke, thank you so much ya guys. Aku harap ini ngebantu. Yuk, bye-bye. High five. Oke, halo grup 4. Ini bacaan untuk kalian ya. Ini by the way bisa jadi sahabat kalian, keluarga kalian, atau orang yang berhubungan dengan kalian secara romantis ya. Ambil apa yang resonate. Aku langsung aja ya guys. Ini hubungannya kalian dengan dia cukup berjalan slowly but sure, kayak slow but steady. Aku juga ngelihatnya kamu ngerasa waktu berhubungan dengan dia, kamu mungkin mempertanyakan banyak, apakah dia sayang sama kamu, apakah dia kangen sama kamu, apakah dia cinta sama kamu. Soalnya ada beberapa kali dimana kamu ragu akan sifat dia yang mungkin agak dingin, dimana dia memprioritaskan karirnya atau keuangannya atau pendidikannya terus dibandingkan menghabiskan waktu dengan kamu. Ini aku ngeliatnya my viewer di sini cukup banyak membutuhkan yang namanya quality time sama-sama, dimana kamu ngerasa kalau memang saling sayang ya harusnya serasanya kayak keluarga gitu loh, kayak temen deket, dimana kamu saling memprioritaskan satu sama lain. Jadi makanya sejak kamu memulai hubungan sama dia, aku ngelihatnya memang banyak banget ini ketertarikannya, kuat banget chemistry-nya. Tapi sayangnya aku ngelihatnya banyak juga kamu mempertanyakan apakah, jadi terlepas chemistry yang ada, kamu terus mempertanyakan hal dimana apakah dia sayang ya sama kamu, dan ada rasa dimana kamu, apa yang kamu kasih ya itu nggak terlalu dilihat oleh diri dia. Jadi misalnya kamu udah ngelakuin ini, kamu udah ngelakuin itu, atau apapun yang kamu berikan atau lakukan dalam bentuk apapun tanda kutip, itu semuanya aku ngelihatnya dia tetap menoleh atau melihat yang lain, atau malah mohon maaf ini kesannya kayak dia cukup sering membanding-bandingkan diri kamu dengan yang lain. Jadi ada di saat dimana dia bakal ngomong, kamu tahu nggak sih temanku kayak gini-gini loh, tahu nggak tetangga sebelah gini-gini. Jadi makanya kamu bingung, sebenarnya aku kurang apa sih sama kamu. Itu yang aku ngelihatnya agak kena di kamunya. Kadang ada kebingungan, kadang ada rasa kecewa, sampai beberapa kali mungkin ada rasa dimana kamu agak sebel atau agak, maaf ya, kayak agak jealous ketika kamu melihat orang lain, dimana orang lain misalnya orang terdekatnya selalu ada buat dia, tapi sedangkan di hubungan kamu ini kamu mempertanyakan sebenarnya orang terdekat kamu ini kemana ya. Oke, dia selalu membalas teks kamu. Oke, dia selalu bisa ada menelepon kamu. Tapi ketika misalnya diminta waktu untuk berpergian, atau misalnya kamu dikasih ini, dikasih itu, disayang lah, apapun bentuk love language-nya kamu ya, masing-masing berbeda my viewer. Cuma aku lebih mengarah kayaknya ke quality time. Cuma sedangkan dianya selalu menghindar, selalu ada alasan yang aku ngelihatnya di sini yang hingga membuat kamu ada rasa curiga, ada rasa sebel karena kamu melihat yang lain, kok pasangan yang lain kayak gini, orang yang lain kayak gini, kok aku nggak bisa ya. Dan beberapa kali kamu kayak bilang ke diri kamu, sudahlah, yang penting dianya ada, mungkin dianya sibuk. Beberapa kali aku ngelihatnya maaf ya, kamu kesannya malah menutup-nutupi kesalahan dia. Beberapa kali malah kamu membela dia, padahal kamu sudah tahu ada sesuatu yang gak benar di sini. Dan beberapa kali juga aku ngelihatnya kemungkinannya orang-orang sekitar kamu malah bertanya kepada kamu, dia kemana? Kok nggak muncul? Loh, kok kamu sudah jarang kelihatan sama dia? Atau mungkin kok dia balesnya lama gitu-gitu, kayak dia unavailable. Tapi kamu tetap positif, kamu berusaha tenang aja, masih ada. Oh, dia ada kok. Oh, dia sibuk kok. Jadi kamu yang membuat begitu banyak excuse untuk diri orang ini, sampai akhirnya kamu bingung dan ada confusion di sini. Kamu harus moving on kah atau stay sama dia? Cuman saya ngeliatnya ketika kamu mau move on sama dia, tiba-tiba si orang ini datang. Jadi intinya ketika kamu udah menjaga jarak gitu ya, atau mungkin udah
agak capek gitu ya. Nah, orang ini ngerasa ada sesuatu yang berbeda sama kamu, baru dia baik-baikin kamu. Tapi ketika kamu udah baik lagi, dia menjauh lagi. Jadi istilahnya bahasanya nih tarik ulur, tarik ulur. Ini orang ya, aku ngeliatnya dia tahu gimana cara ngedapetin hati kamu. Dia tahu weak spotnya kamu di mana. Dia tahu kelemahan kamu dan bahkan cukup pandai orang ini untuk mengambil hati kamu dan hati orang-orang sekitar kamu sih. Jadi makanya ada beberapa kali di mana walaupun orang lain mempertanyakan keberadaan dia atau mempertanyakan hubungan kalian, tapi dia pandai ujung-ujungnya bisa mengambil hati yang lain lagi. Dan misalnya kamu ragu gitu ya sama orang ini, kamu cerita curhat sama yang lain, nanti yang lain bela, oh tenang aja dia baik kok. Jadi sorry ya guys ya, ini bahasanya saya mohon maaf, saya kan agak blak-blakan orangnya. Kesannya ada beberapa kali dimana dia kayak penjilat ya, mohon maaf banget ngomong kayak gitu, dimana dia cuma mengambil hati orang lain supaya untuk mendapatkan apa yang dia mau, tapi udah dia dapat, udah kesannya self image-nya baik lagi, nanti dia bakal pergi lagi buat ninggalin kamu atau buat distance himself or herself. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi mungkin makanya dia kayak ngasih ini ngasih itu atau ngelakuin apa, tapi nanti dia bakal ngelakuin apa lagi gitu loh. Jadi makanya ada beberapa kali dimana kamu bingung dengan hubungan kalian ini, dan aku tahu ada rasa memang nyaman sama dia, tapi kamu tetap tahu ada sesuatu yang nggak benar di sini. Dan memang dia memang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Aku ngelihatnya kamu ada ketawa-ketawa, tapi setelah dia pergi, kamu bakal balik ke titik nol lagi gitu loh. Jadi istilahnya kayak nggak ada progresnya, nggak ada kayak stagnan gitu loh. Dan ada beberapa kali mungkin dianya ngomong kasar ke kamu atau mungkin menyakitin kamu tanpa dia sadari atau sadari. Dan ada di saat dimana dia menoleh atau memberikan perhatian lebih kepada orang-orang lain atau situasi lain, bukan kamu yang diutamakannya. Aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya udah cukup lama kamu menahan diri, sudah cukup lama juga kamu kayak membohongin diri sendiri. Aku ngelihatnya, maaf ya kalau bahasanya kayak gini, cuman aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi apabila kamu harus menetap atau meninggalkan, aku ngelihatnya ini aku saran aja, lebih baik kamu tinggalin. Sorry ya, tapi ini sekali lagi kamu yang menjalanin, kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Kalaupun kamu mau stay ya silakan, cuman aku saranin lebih baik kamu tinggalkan dulu, moving on dulu, supaya kamu tahu apa yang benar-benar terbaik untuk diri kamu sendiri. Soalnya aku ngelihatnya ini orang memang bisa memberikan kamu seneng gitu loh, tapi ini cuma sesaat. Soalnya sebentar lagi nanti dia unavailable lagi. Dan aku pengen kamu coba jujur aja sama diri kamu sendiri. Kamu tanyain, apa sih yang kamu mau? Yang betul-betul kamu mau. Oke, kalau misalnya ini emang romantis ya, oke, kamu punya pasangan nih, tapi apakah benar ini sosok pasangan yang kamu inginkan? Apakah benar ini sosok pasangan yang kamu lihat sampai kamu tua nanti? Kalau jawabannya iya, ya silakan. Kalau enggak, ya udah, kamu tahu apa yang harus kamu lakuin. Cuma itu yang aku ngelihatnya ya guys ya. Dan tolong jangan terlalu banyak toleransi ya guys. Soalnya orang akan memperlakukan kamu sampai sejauh mana kamu bisa mentoleransi itu. Karena aku ngelihatnya kalian orangnya sabar banget. Sampai kita ada door to spiritnya. Aku sampai ngerasa kalian tuh kayak malaikat gitu. Cuma aku nggak tahu ini, jangan sampai itu dijadiin titik lemah kalian. Jangan sampai kesabaran kalian dijadiin orang untuk taking you for granted gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Cuma aku percaya kalian tahu apa yang terbaik ya. Jadi tolong ambil apa yang ngebantu kalian di sini. But trust your own judgment ya. Oke, langsung aja, ini pesan dari dia yang kemungkinan atau kamunya yang belum bisa tersampaikan gitu ya, atau emang udah disampaikan deh. Aku bener-bener minta maaf.
Aku berpikir kamu adalah the one. Aku harus tetap praktikal. Saya salah, saya egois, bukan berarti saya tidak mau berubah. Aku nggak tahu apa yang aku mau. Aku kangen dengan akan percakapan deep kita. Aku mencari kamu di mana aja. Percaya dengan hubungan kita, aku pasti kembali ketika waktunya udah tepat. Aku nggak bisa membiarkan kamu dekat dengan aku. Oke, untuk zodiaknya kita ada Aquarius, kita ada Cancer, ada Gemini, Libra, sama Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, aku harap ini ngebantu. Jadi aku harap kalian tahu apa yang terbaik ya, dan ingat, tolong cintai diri kalian sendiri. Soalnya gimana caranya kamu mencintai seseorang kalau kamu gak bisa mencintai diri kamu sendiri? Oke, aku harap ini ngebantu. Yuk, see you, bye-bye, high five.